Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara. Saat ini saya ada di sebuah desa di Kabupaten Kupang. Itu jaraknya kira-kira 4 jam perjalanan dengan mobil dari kota Kupang. Dan desa ini namanya Desa Bioba. Dan Bapak Ibu, selama beberapa tahun ini saya bersama dengan GKIN Revival Kupang maupun juga Yayasan Karya Bakti Esrasoro menaruh perhatian untuk pelayanan di desa ini. Dan di sini kami membangun sebuah sekolah ya untuk anak-anak SD, sekolah berasrama, dan juga mau membangun sebuah gedung tempat ibadah untuk orang-orang Kristen di tempat ini. Dan saudara, kalau saudara melihat di belakang ini adalah gedung sekolah yang kami sudah selesai membangun dengan 6 ruangan dan masih dipergunakan untuk murid-murid dari kelas 1 sampai kelas 4, sementara 2 ruangannya dipakai untuk menjadi asrama buat anak-anak. Jadi di sekolah berasrama untuk anak-anak yang dilayani oleh Bapak dan Ibu Daniel yang sangat berpengalaman di dalam pelayanan berasrama. Nah, anak-anak yang menjadi murid-murid di dalam sekolah ini datang dari desa-desa sekitarnya, dan kami berharap bahwa ke depan itu ada menjadi pusat pendidikan Kristen di tempat ini. Sementara itu juga saudara, kami mau berencana membangun satu gedung kebaktian karena jemaat di sini belum mempunyai tempat kebaktian. Kalau saudara lihat, ini sudah ada tiang-tiang yang berdiri, dan kalau saudara lihat tenda biru di sana, itu kami masih beribadah atau masih berbakti setiap hari Minggu di bawah tenda ini, dan menjadi problem besar kalau hujan turun ya. Nah, karena itu kami sudah berencana untuk membangun gedung ini. Mulai minggu ini kita sudah membangun dengan tiang-tiang ini, dan setelah itu tahap berikut akan atap supaya jemaat bisa beribadah di tempat ini ya. Nah, ini kami dari Kupang bersama-sama dengan jemaat di tempat ini, dan pembangunan segera kami percepat karena dalam cuaca hujan semacam ini kasihan kalau jemaat berbakti lalu harus kehujanan. Nah, karena itulah saudara-saudara, saya Pendeta Esrasoro, saya meminta dukungan saudara-saudara semua, dukungan doa, dan kalau Tuhan menggerakkan saudara untuk ambil bagian di dalam pembangunan gedung kebaktian ini, saudara bisa menyalurkan dana bantuan saudara untuk pelayanan atau pembangunan gereja gedung kebaktian di Desa Bioba ini. Di layar saudara ini ada nomor rekening dari Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Silakan saudara berdonasi di sana dan memberikan catatan untuk pembangunan gedung ibadah di Desa Bioba, Kabupaten Kupang ya. Nah, karena itu mari saya sekali lagi memberikan kesempatan buat kita ya. Mungkin kita punya banyak hal untuk kita dukung dalam pelayanan, tetapi kalau Tuhan memang menggerakkan saudara, mari ambil bagian bersama-sama dengan saya, GKIN Revival Kupang, dan Yayasan Karya Bakti Esrasoro. Biarlah jemaat Tuhan di sini boleh mendapatkan tempat yang baik untuk beribadah dan melayani. Tuhan memberkati saudara sekalian. Dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus dikatakan sebagai firman Allah. Kalau Yesus adalah firman Allah, lalu waktu Yesus ke dalam dunia, apakah Allah tidak mempunyai firman lagi? Mohon pencerahannya Pak Isra. Sebelum saya jawab pertanyaan ini saudara, sekarang saya ada di wilayah Danau Toba di Sumatera Utara, satu danau yang sangat-sangat indah. Nah, saudara-saudara, pertanyaan saudara, kalau Yesus adalah firman Allah, dan memang Yesus disebut sebagai sang firman, sang logos. Nah, kalau Yesus itu adalah firman Allah, maka apakah berarti saat Yesus datang ke dalam dunia Allah lalu tidak punya firman? Nah, pertanyaan ini wajar kalau saudara berpikir bahwa Yesus sebagai firman Allah itu adalah Yesus adalah kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Nah, saya kira itu pandangan yang keliru. Ada orang yang anggap demikian, itulah sebabnya mereka percaya bahwa sebenarnya Tritunggal itu sudah muncul di dalam permulaan kitab Kejadian. Pada mulanya Allah menjadikan langit dan bumi. Allah di situ diartikan Bapa. Lalu ayat 2, roh Allah melayang-layang di atas permukaan air, dianggap itu adalah Roh Kudus, dan memang benar demikian. Lalu ayat yang ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, mereka menafsirkan bahwa berfirmanlah Allah, firman itu adalah Yesus. Nah, saudara, saya kira kita
harus bisa membedakan antara firman sebagai kata-kata verbal yang keluar dari mulut Allah dengan firman yang dipakai untuk menyebut Yesus. Kalau firman Allah artinya dalam pengertian itu adalah kata-kata yang keluar dari Allah secara verbal, maka setiap kali Allah ngomong itu berarti Yesus keluar, begitu kah? Nah, kalau memang pikirannya begitu, maka pantaslah atau wajarnya muncul pertanyaan bahwa kalau sampai Yesus sang firman itu ya datang ke dalam dunia, berarti Allah sudah tidak punya firman dong. Nah, tidak demikian. Kita harus mengerti bahwa Yesus disebut sebagai sang logos, sang firman itu adalah sebuah gelar bagi Yesus. Makanya di dalam Wahyu pasal 19 itu dibilang namanya ialah firman Allah. Atau di 1 Yohanes pasal 1 itu dibilang ya, Rasul Yohanes bilang kami telah melihat menyaksikan firman yang hidup. Berarti firman itu adalah gelar bagi Yesus. Nah, kalau begitu firman gelar bagi Yesus itu bermakna apa? Begini, karena firman atau kata-kata itu kan berfungsi untuk memperkenalkan diri. Kalau saya muncul di depan saudara, lalu saya tidak ngomong satu kata pun, hanya senyum-senyum saja, saudara tidak pernah dapat informasi apa-apa tentang saya. Lalu saudara tahu ini siapa ini orang? Ya, dia dari mana munculnya? Ya, dia mau bikin apa? Tujuannya apa? Saudara tidak dapat informasi apapun tentang saya. Tapi begitu saya mulai mengeluarkan kata-kata, nama saya Esra, saya dari Kupang, NTT, sekarang saya datang ke Medan, saya mau buat ini. Makin banyak saya mengeluarkan kata-kata, maka makin saudara bisa tahu saya siapa dan apa yang saya lakukan dan macam-macam hal tentang saya. Berarti kata-kata itu mempunyai fungsi memperkenalkan diri saya. Atau mewahyukan diri saya, membuat diri saya itu dikenal atau diketahui. Nah, Alkitab berkata, Yohanes 1 ayat 18, tidak seorang pun melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan atau di dada pelukan Bapa itu dialah yang menyatakannya. Makanya Yesus bilang bahwa tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa selain anak, dan kepada orang yang anak itu berkenan menyatakannya. Berarti Yesus kehadiran dia dalam dunia itu untuk memperkenalkan diri Allah. Nah, saya bilang tadi, kata-kata itu berfungsi untuk memperkenalkan diri. Dan kalau Yesus itu datang ke dalam dunia dan memperkenalkan Allah lewat dirinya dan karyanya, kita bisa mengenal Allah. Karena itulah maka Yesus mendapatkan gelar kata-kata Allah atau firman Allah. Jadi kata firman untuk Yesus itu bukan betul-betul firman yang keluar dari mulut ini, bukan, itu gelar yang diberikan kepada Yesus. Karena itu pertanyaan, kalau Yesus datang ke dalam dunia lalu apakah Allah tidak punya kata-kata lagi, itu menjadi tidak relevan. Karena kata-kata itu gelar. Ya, itu sama seperti kalau Mike Tyson dia dapat gelar si leher beton. Nah, itu kan gelarnya saja, lehernya tidak betul-betul beton kan. Nah, atau gelar yang lain-lainnya. Oke, demikianlah dari wilayah Danau Toba, Sumatera Utara. Tuhan memberkati saudara.